Aku padamu Pak Guru, bab 7, apakah ini rindu? Saat jam pulang, Jati lebih dulu tiba di parkiran. Seperti biasa, ia memasang senyum terbaik menyambut kedatangan Cendana. Gadis itu tentu saja tidak menolak ketika Jati mengajaknya ke suatu tempat, meski tanpa anggukan tegas. Ia hanya mengikuti kemana cowok itu mengarahkan setang sepedanya. Cendana tak pernah mengira Jati akan membawanya ke sini, di sebuah TPU yang teramat sepi di siang menjelang sore seperti ini. Langkah pelan mereka terhenti di depan sebuah makam. Jati membersihkan area di sekitarnya sebelum bersimpuh. Ia juga melakukannya untuk Cendana. Beberapa jenak hening. Tangan Jati tergerak mengelus nisan di depannya. Cendana mengamati wajah Jati yang menyendu. Semasa hidup, ayah tipe orang yang sangat mencintai pekerjaannya. Ayah selalu bilang bahwa apa yang kita rasakan hari ini adalah apa yang kita mulai beberapa tahun yang lalu. Jati menghela napas panjang, menghalau getar yang mulai mengacaukan intonasi suaranya. Katanya, hidup itu seperti kepingan puzzle yang pada akhirnya akan menyatu, terlepas selama apapun waktu yang dibutuhkan, pun entah ada bagian yang rusak atau tidak, bahkan hilang. Jati menoleh ke arah Cendana, menatap tepat di manik matanya. Ayah orang yang sangat tegar dana. Ia tidak pernah terlihat takut terhadap masalah yang silih berganti. Katanya, ada Tuhan tempat kita memohon. Buruk di mata kita, belum tentu di matanya. Cendana terenyuh melihat sepasang mata cowok di depannya berkaca-kaca. Apa yang lebih luar biasa dari membuat seseorang menjadi paham akan sesuatu yang sama sekali tidak dimengerti sebelumnya? Begitu jawaban ayah saat saya tanya alasannya memilih jadi guru. Cendana jadi teringat dengan pertanyaannya sendiri. Karena itu juga, Bapak memilih jadi guru. Jati mengangguk. Jadilah guru, sebab hanya ilmu yang terus bertambah setelah dibagikan setiap hari. Kata-kata ayah ini masih terngiang sampai sekarang. Entah harus seperti apa Cendana merespon. Cukup sampai di sini, ia sudah bisa merasakan ikatan emosional antara ayah dan anak. Tidak seperti yang terjadi padanya. Di balik kesenduan itu, Cendana merasa takjub karena Jati memilihnya. Tentu tidak sembarang orang yang diajaknya ke sini dan disuguhi bahasa hati sedalam tadi. Bapak pasti sangat merindukan beliau. Jati mengangguk samar. Kerinduan yang kini hanya bisa diobati oleh petuah-petuah beliau. Sampai detik ini, saya masih bisa merasakan kehadiran beliau di sini. Jati menunjuk dadanya. Terima kasih Pak, karena sudah mengajak saya ke sini. Saya jadi sadar bahwa hubungan orang tua dan anak pun bisa sedemikian harmonis. Nggak sehambar yang saya rasakan. Kerutan halus muncul di kening Jati mendengar kalimat barusan. Ia memasang perhatian penuh untuk apa-apa yang akan dikatakan Cendana selanjutnya. Gadis itu tampak ingin berbagi. Kedua orang tua saya memang masih ada Pak, tapi nggak pernah benar-benar ada. Semua kebutuhan saya dipenuhi, tapi tidak untuk hal-hal yang tak kasat mata. Saya butuh belayan, tatapan, atau sekadar ucapan selamat pagi dan selamat tidur. Tangan Jati tergerak mengelus punggung Cendana. Semua itu bisa dibangun dari awal. Saya yakin kamu bisa. Yang penting, kamu mau bicara pada mereka. Utarakan apa yang kamu mau. Jangan malah cuek dan membiarkannya berlarut-larut. Makin kesini, Cendana makin tidak bisa mengendalikan perasaannya terhadap Jati. Cowok itu begitu mudah menyelinap ke ruang yang tak pernah berhasil ditembus oleh siapapun selama ini. Pacaran dengan guru sendiri sepertinya tidak terlalu buruk.
Diam-diam Cendana mulai membangun paradigma itu dalam benaknya. Malam harinya di rumah Cendana. Cendana punya kebiasaan mengerjakan PR di meja makan yang bersebelahan dengan dapur, sambil menemani Bibi menyiapkan makan malam. Biasanya mereka akan mengobrolkan apa saja, momen yang sebenarnya sangat ingin Cendana lalui bersama mama atau papa. Waktu muda, Bibi pernah pacaran. Pertanyaan Cendana sukses menghentikan gerakan tangan Bibi yang sedang mengaduk tumis kangkung. Ia jelas pernah non, namanya juga anak muda. Jawab Bibi sambil senyum-senyum, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Bibi pernah jatuh cinta sama cowok yang lebih dewasa? Tanya Cendana lagi dengan ragu-ragu. Cowok itu tugasnya mengayomi. Jadi memang sudah sewajarnya kalau perempuan jatuh cinta sama cowok yang lebih dewasa. Cendana menutup buku pelajarannya setelah merasa Bibi kurang menangkap maksudnya. Maksud saya bukan hanya dewasa secara mental, tapi juga umur. Maksudnya lebih tua gitu? Cendana mengangguk ketika Bibi menoleh padanya. Bibi mengecilkan api kompor, lalu beranjak duduk berhadapan dengan majikan mudanya. Tumben banget non ngebahas soal cowok. Lagi jatuh cinta ya? Ah, enggak. Kata siapa? Kilah Cendana sambil membuka kembali buku pelajarannya dan pura-pura membaca sesuatu di sana. Iya juga enggak apa-apa kok non. Itu naluri yang enggak bisa disangkal. Setiap manusia pasti pernah atau akan merasakannya. Ucapan Bibi menggema di telinga Cendana. Bahkan sudah sedemikian akut, namun Cendana masih sering mempertanyakannya dalam hening. Benarkah ia jatuh cinta pada Jati? Mending Bibi lanjut masak lagi deh, ntar gosong loh. Sebelum bangkit dari duduknya, Bibi tersenyum lebar sambil menaik turunkan alisnya ketika Cendana mengangkat pandangan ke arahnya. Ia masih berusaha menggoda majikan mudanya, yang tanpa terasa mulai beranjak dewasa. Karena keseringan hanya berdua di rumah ini, wajar jika mereka sedemikian akrab. Sepeninggal Bibi, Cendana malah mematung. Tiba-tiba saja semua sikap manis Jati berkelebat di benaknya. Lalu keinginan untuk bertemu timbul begitu kuat. Apakah ini rindu? Gawat. Cendana menepuk pelan kedua pipinya. Ia belum siap berurusan dengan salah satu mesin pencetak gelisah, rindu. Perhatian Cendana teralihkan oleh kemunculan Mama, yang serta-merta membuka kulkas dan mengeluarkan sebotol air mineral dari sana. Baru pulang kerja, ia kehausan. Setelah meneguk isi botol itu hingga setengah, lalu mengembalikannya ke tempat semula, Mama tampak hendak beranjak sebelum sekalipun menoleh ke arah Cendana. Seolah-olah di ruangan itu tidak ada siapa-siapa. Malam ini kita makan bareng ya, Mah? Langkah Sukma yang sudah tiba di ambang pintu ruang tengah terhenti. Perempuan yang tampak jauh lebih muda dibanding usianya itu memutar badan. Kamu makan bareng Bibi aja ya. Mama harus meninjau lokasi resepsi pernikahan klien Mama. Tapi Mama baru aja pulang dari kantor. Masa langsung kerja lagi? Klien Mama ini salah seorang pengusaha terkaya di kota ini. Jadi segala sesuatunya harus detail. Ia tidak boleh kecewa untuk hal sekecil apapun. Cendana bangkit dari duduknya. Ya, klien Mama memang selalu lebih penting dari apapun. Sayang, kamu kenapa lagi? Mama ingat, kapan terakhir kita kumpul di meja makan ini? Getaran di ujung kalimat Cendana membuat Sukma tercekat. Ia baru sadar, putrinya itu tidak sedang baik-baik saja. Kenapa Papa nggak pulang-pulang? Atau jangan-jangan Mama nggak tahu Papa ada di mana? Cendana kurang yakin kalau kalian masih selalu bertukar kabar. Perkataan Cendana sukses menarik Sukma mendekat beberapa langkah. Kamu ngomong apa sih? Jangan pancing emosi Mama. Melihat ketegangan itu, Bibi jadi tidak konsentrasi memasak. Ia memilih mematikan kompor.
Sadar nggak? Kalian sudah terlalu jauh terjebak dalam kesibukan masing-masing. Mama seolah punya tujuan sendiri. Begitupun Papa. Meskipun alasannya selalu demi masa depan Dana, tapi Dana nggak pernah merasa benar-benar ada di pikiran kalian. Sukma tampak ingin menyanggah, tapi tak habis pikir Cendana berani mengucapkan kalimat barusan, membuatnya seolah kehilangan kemampuan bicara. Ingat Ma, setinggi apapun kesuksesan yang Mama Papa raih, sebanyak apapun harta yang kalian kumpulkan, itu nggak akan bisa membeli apa yang hilang di antara kita. Cendana! Suara Sukma meninggi, membuat Bibi mendekat untuk mengelus punggung Cendana, mencoba menenangkannya. Bahkan pemandangan kolong jembatan yang dihuni oleh keluarga yang hanya bisa makan sehari sekali, jauh lebih indah dari rumah ini. Sukma menarik napas panjang dan mengembuskannya secara kasar. Kedua tangannya bergerak lincah menyelipkan rambut ke belakang telinga. Mama rasa kamu hanya lagi banyak tugas sekolah hingga merasa tertekan dan bertindak seperti ini. Sebaiknya malam ini kamu tidur lebih awal. Maaf, Mama harus pergi sekarang. Sukma menggeser pandangan ke arah Bibi sebelum beranjak. Bi, titip Cendana ya. Bibi hanya mengangguk tanpa berhenti mengelus punggung Cendana. Sepeninggal Mama, tangis Cendana pecah. Ia merebahkannya dalam pelukan Bibi. Gadis itu teringat perkataan Jati, bahwa kehangatan yang ia inginkan dalam keluarga ini bisa dibangun dari awal, dan ia baru saja mencobanya. Beberapa waktu berlalu. Cendana berusaha keras untuk lekas tidur, agar segala kekusutan yang ditimbulkan kejadian di meja makan beberapa jam yang lalu bisa menyusut. Namun susah. Semakin ia mencoba memejamkan mata, semakin kantuk malah menjauh. Mata Cendana semakin terbuka lebar. Kali ini karena mendengar suara gesekan ponsel yang bergetar di atas nakas. Tangan kanannya tergerak untuk meraihnya. Cendana langsung bangkit dari baringnya, duduk dengan punggung tegak sempurna karena mendapati video call dari Jati. Cendana memang belum menyimpan kontak cowok itu, tapi kini fotonya memenuhi layar ponselnya. Bagaimana ini? Angkat nggak ya? Cendana bingung sendiri dan berkata dalam hati. Ia menggigit bibir bawahnya tanpa tahu apa yang harus dilakukannya. Bersambung ke bab 8.